dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Rupanya di dunia ini apa? Yang ada adalah cinta uang, cinta kekayaan, haus kekuasaan, serakah, hedonisme. Itu yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Semua untuk ya pesta pora, ya pokoknya buah daging, itulah yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Tidak mengindahkan kekudusan, tidak mengindahkan kebenaran. Yang penting pencapaian jumlah deposito, pencapaian penumpukan harta, pencapaian perebutan kekuasaan dengan cara tidak halal sekalipun. Yang penting pencapaian, itulah yang ada di dunia ini. Dan orang lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa kelak bersama dengan bumi ini, saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang mengerti tujuan hidupnya, yaitu untuk ikut beribadah di dalam kekekalan, maka dia akan mengesampingkan itu semua. Dia akan tidak ikut kompromi dengan dosa. Walaupun dia butuh duit, dia akan kerja dengan cara jujur dan bersih. Katakan amin. Jadi tidak ikut-ikutan kompromi, saudara-saudara. Tidak ikut-ikutan melakukan dosa, tidak ikut-ikutan melakukan seperti yang dilakukan oleh dunia. Karena engkau tahu bahwa engkau kelak akan ikut beribadah di dalam kekekalan. Amin, saudaraku. Tujuan kita menjadi orang Kristen apa? Itu apa? Supaya kaya? Enggak. Kalau hanya sekedar kaya dengan kerja keras, berpikir keras, orang bisa kaya kok. Ya, tetapi tujuan kita untuk menjadi orang Kristen supaya masuk surga dan ikut di dalam ibadah yang kekal. Katakan amin. Jadi dia, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita menghadapi godaan dari dunia? Kan dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Bagaimana supaya kita tidak terseret dengan dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya, yaitu dengan tetap menjaga ibadah kepada Tuhan. Amin. Kita buka sebagai ayat ya atau bagian firman Tuhan yang terakhir. Saya akan bukakan rahasia, sebuah rahasia kepada saudara melalui Mazmur 27. Ini bagian dari penutup, ya. Dan dari sini tentu saja Tuhan akan munculkan janji-janjinya. Oke? Mazmur 27, Mazmur 27. Mazmur 27. Oke? Saya akan bacakan, saudara ikuti, hentikan dulu melihat Facebook dan yang lain sebagainya, WhatsApp. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah terang kita, keselamatan kita, kita nggak perlu takut menghadapi tantangan, kita tidak perlu takut menghadapi kelaparan. Kita ya, atau saudara tidak akan kelaparan di saat saudara tetap beribadah kepada Sang Terang dan keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau engkau tahu bahwa Tuhan Yesus yang berdaulat, ya, yang berdaulat atas segala sesuatu. Yesus berdaulat, berhak mengontrol segala sesuatu, baik yang di seluruh alam raya jagat raya ini dia berdaulat. Baik bola bumi ini dia berdaulat. Baik dunia virus, dia berdaulat. Jangan saudara kira bukan Tuhan Yesus yang berdaulat atas virus. Apakah itu virus, apapun itu namanya, sel, atau bahkan saudara-saudara, ukuran benda seukuran nano, ya. Saya percaya anak-anak muda ini ngerti itu, nano itu seperti apa kecilnya. Tetap Tuhan yang berdaulat. Mulai dari nano, ukuran nano sampai ukuran Bima Sakti. Bima Sakti itu miliaran tata surya. Tetap Tuhan Yesus yang berdaulat. Amen.
Dia berdaulat atas apa yang kelihatan, dia berdaulat atas apa yang tidak kelihatan. Dia yang berdaulat atas masalahmu yang besar, atas masalahmu yang kecil. Dia berdaulat untuk segala kebutuhanmu, apapun kebutuhanmu. Dia berdaulat menjadi Raja Damai, menjadi Jehovah Shalom dalam hidupmu ketika di hatimu ada gundah gulana. Dia berdaulat di dalam pikiranmu, dia berdaulat di dalam sel-sel tubuhmu, dia berdaulat di dalam tubuh, jiwa, dan rohmu. Dia berdaulat di atas pekerjaanmu, dia berdaulat di atas bisnismu, dia berdaulat atas sekolahmu, dia berdaulat atas rumah tanggamu, atas pernikahan, atas segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Ayat 2. Saya akan cepat membagiannya, cepat tuh. Ketika Tuhan juga yang berdaulat manakala ada penjahat-penjahat yang akan memakan daging saudara, yaitu semua lawanmu dan musuhmu, ya. Mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Katakan amin. Apapun musuhmu, penyakitkah, orang sirikkah, haterskah, para pembulikah, yang ingin merebut warisanmu di kampungkah, siapapun musuhmu, haleluya, mereka sendiri yang akan tergelincir dan jatuh. Katakan amin. Ayat 3. Ayat 3, cepat. Ayo. Sekali, ayo 1, 2, 3. Semua 1, 2, 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Tahan. Suatu saat akan datang, akan muncul tentara universal untuk mengepung orang-orang percaya, memaksa orang percaya menerima tanda binatang. Wahyu 13, Wahyu 14. Ini harus sampai ke situ urusannya. Supaya kita dapat melihat betapa pentingnya ibadah, betapa pentingnya penyembahan pribadi. Sekalipun tentara, dan akan muncul tentara mengepung rumah orang percaya untuk memaksa supaya orang itu menerima tanda. Dari KTP elektronik beralih ke KTP digital. KTP digital memang sengaja disiapkan kelemahannya supaya ada alasan memaksa orang menerima KTP di dalam tubuh. Ini saya harus bongkar. Saya nggak hanya sekadar berhenti di tengah jalan menyampaikan, saya bongkar sampai kepada ujungnya. Supaya kita ngerti, wow, betapa pentingnya aku, betapa pentingnya Tuhan dalam hidupku, betapa pentingnya Tuhan kubutuhkan dalam hidupku, terutama menghadapi hari-hari yang akan datang. Katakan amin. Hanya dia. Oke, kan dikata, sekalipun tentara berkemah mengepung, tidak takut. Nggak usah takut. Yuh, mereka udah bawa senjata, Pak. Nggak usah takut. Nyembah aja. Serius, nyembah aja. Nanti kita lihat di mana disuruh kita hanya nyembah aja. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu aku nggak tetap percaya. Mau perang ciuk katanya rudal, nggak perlu takut. Apa sih susahnya satu malaikat? Katanya, rudal yang akan menyerang rumahmu. Gini-gini aja malaikat nanti. Sambil apa dia maina dia nanti. Dari mana? Atau kadang-kadang nortor malaikat itu nggak perlu dia tegang menghadapi rudal. Haleluya. Saudara harus paham itu. Saya mau bersaksi kepada saudara, teman saya seorang pendeta di Marelan, tetangganya melihat ada malaikat di teras gerejanya. Orang ini kerjanya nyembah, banyak menyembah, berdoa, itu kerjanya. Tetangga yang non-Kristen yang justru Tuhan pakai melihat ada malaikat. Yang kedua, teman saya di Helvetia pagi-pagi bangun, di ruang tamunya ada ikan gabus segini, 8 on, hampir sekilo. Kerjaan siapa? Kerjaan malaikat. Shalom. Wah, gak apa-apa. Mungkin harus ada proses untuk bisa memiliki iman mujizat. Katakan iman mujizat. Iman mujizat itu hanya terbangun di dalam pujian penyembahan dalam hadirat Allah. Haleluya. Serius. Kalau engkau sudah mentok
gunakan iman mujizat. Kalau engkau tanganmu masih bisa bekerja, gunakan tanganmu. Tuhan memberkati tanganmu dan memberkati apa yang kau kerjakan, maka berkat akan berlimpah dalam hidupmu. Amin. Tapi kalau udah mentok, nggak usah takut juga. Nggak perlu takut. Karena kesulitan kelak akan menjadi hiburan bagi saudara dan saya. Amin. Kesulitan bukan menjadi kegalauan, tapi menjadi hiburan. Nanti begitu pertolongan Tuhan datang, kau nggak sadar tari maina kau. Serentak tari maina. Serentak tari tortor. Amin. Masih belum yakin banget, kelihatan dari wajahnya. Nggak apa-apa, proses. Karena iman itu harus bertumbuh. Nampak kok dari depan ini. Belum percaya kali, karena masih lebih banyak menggunakan akal budi ini. Lihat berikutnya. Makanya firman itu yang harus merombak. Begini. Nggak usah dibuka. 2 Korintus 4 ayat 10 berkata bahwa di kepala kita inilah benteng-benteng itu bercokol sehingga sulit firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita. Iya saudaraku, jadi oleh sebab itu ini perlu ditaklukkan ini. Ayo semua dulu pegang ini dulu. Ayo semua. Katakan, Tuhan Yesus, aku menawan pikiranku, ku taklukkan semuanya kepada Kristus. Biarlah segala benteng-benteng, kubu-kubu yang ada di pikiranku runtuh dan rubuh sekarang oleh kuasa firman Allah. Amin. Benteng itu alasan-alasan, logika-logikaan, itulah yang menghambat. Jadi oleh sebab itu ketika engkau mendengar firman, sudah serap aja firman Tuhan itu. Gak usah dulu dimasukkan ke logika-logika. Haleluya. Ayat 4. Ayo cepat. Ayat 4. Mana anakku? Joshua. Ayat 4. Kok bertahan di situ? Ayo. Sentuh supaya keluar ayat 4-nya. Dari Mazmur 27. Kenapa? Berat. Belum. Kami tunggu. Gak usah panik. Baik, terima kasih. Satu hal telah kuminta. Ini dia. Orang nggak tahu ini apa artinya. Tapi terpujilah Tuhan kasih tahu kepada saya secara pribadi bahwa artinya ini gini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi untuk terjadi ayat 1, 2, dan 3, Anda dan saya harus suka di dalam rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Amin. Bukan di gereja ini, tetapi dimanapun engkau berada, masuklah dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itulah tempat Tuhan hadir. Ayat 5, cepat. Ayat 5, cepat. Oke, 1, 2, 3. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu baik. Pondok Allah, bait Allah itu adalah hadiratnya. Katakan, pondok Allah adalah hadiratnya. Di mana engkau menyembah, disitulah hadirat Tuhan. Amin. Engkau menyembah di dalam mobil, itu hadirat Tuhan karena dia maha hadirat. Halo. Tuhan itu maha hadir. Jadi di mana ada penyembahanmu, di situ Allah hadir. Itu pondok. Jadi kalaupun ada mengejar saudara, ingin membunuh saudara, engkau menyembah, masuk dalam hadirat, dalam roh dan kebenaran, terbangun di situ hadirat Allah. Itu adalah pondok Allah. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Saya harus bongkar kepada saudara. Di dalam Mazmur 91, di dalam versi bahasa Inggris dikatakan bahwa hadirat Tuhan itu, bahwa Allah berdiam di dalam secret place. Bahasa Inggris, ya, tempat secret place. Di dalam Matius dikatakan bahwa masuklah ke dalam kamarmu, ya, kunci kamarmu, berdoalah kepada Allahmu di tempat tersembunyi, di tempat secret place. Nah, balik ke Mazmur ini, kan dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Tempat persembunyianmu dan persembunyianku dari serangan tentara manusia ataupun tentara roh jahat adalah di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara, mulai hari ini biasakan menyembah pribadi di dalam rumahmu.
Amin. Di sini hanya penyembahan kita mungkin hanya setengah jam kalau dikumpulin semua. Tapi di dalam rumahmu engkau bebas. Berapa jam pun engkau mau masuk dalam hadirat. Oleh sebab itu, setiap kita, baik pelayan maupun jemaat, maupun hamba-hamba Tuhan, harus punya kebiasaan keseharian, enggak hanya seminggu sekali, menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah rahasia dari perlindungan kita, dan itulah rahasia ibadah kita. Terakhir, penutup, ibadah bukan hanya soal kewajiban kepada Tuhan, tetapi ibadah adalah sebuah kenikmatan. Amin. Kan dikatakan di dalam ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ayo, ayat 4 kembalikan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Ayat 4.